Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. Berita tentang menyerahnya Jepang pada sekutu akhirnya sampai ke telinga para kaum muda. Sekarang Bung, sekarang malam ini juga kita bubarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Jika tidak membuat pengumuman pada malam ini, besok akan ada pembunuhan. Inilah batang leherku, saya datang ke pojok sana jika kamu tidak sudi untuk esok hari. Bung Karno, Bung Hatta, rakyat sudah menunggu. Kita nggak bisa terus di dalam bayang-bayang Jepang terus. Kita tidak bisa sembarangan, salah selangkah saja bisa terjadi pertumpahan darah. Sabar, Bung, sabar. Kami bukan takut, tapi tanggung jawab kami bukan hanya pada sejarah, melainkan pada nyawa rakyat. Meskipun kita telah terbebas dari Jepang, setelah mereka tak menutup kemungkinan Jepang akan menginvasi kita lagi. Jadi hendaknya kita bersabar menunggu semuanya mereka. Setelah mendengar penjelasan Hatta, para pemuda itu nampak tidak puas. Mereka mengambil kesimpulan yang menyimpang untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta dengan maksud menyingkirkan kedua tokoh itu dari Jepang. Ada apa ini? Kami akan mengawal Bung ke tempat yang lebih aman untuk keselamatan bersama. Ayo ikut kami. Ini penculikan. Di sebuah rumah milik petani Tionghoa bernama Jiao Shixiong, Soekarno dan Hatta diisolasi. Mereka dibujuk agar mau memproklamasikan kemerdekaan hari itu juga. Silakan masuk. Loh, Bung Hatta. Loh, Bung juga ikut diculik. Apa tujuan mereka sebenarnya? Sepertinya orang-orang muda itu akan memaksa kita untuk memproklamasikan lebih awal. Mohon maaf Bung Hatta, Bung Karno, karena telah mengganggu waktu istirahat kalian. Apa tujuan kalian sebenarnya membawa kami ke sini? Singkat saja, kami ingin Bung sekalian segera mungkin memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Sudah saya bilang kita tidak seharusnya untuk gegabah. PKI baru saja bubar. Ini bukan waktunya kita untuk segera memerdekakan bangsa ini. Tak menutup kemungkinan Belanda dan Jepang akan berusaha kembali untuk merebut wilayah jajahannya. Tapi kita harus berdikari, Bung. Berdiri di kaki sendiri. Tapi kami tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Kalau bisa hari ini, mengapa harus menunggu besok hari, Bung? Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepada saya. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbu saya bahwa tanggal 17 adalah angka yang sangat suci. Pertama-tama, kita saat ini sedang berada di dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Hari Jumat lagi yang berbahagia. Jumat suci tanggal 17 diturunkannya Al-Quran. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, angka 17 adalah angka kesucian yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Para pemuda pun akhirnya menghormati keyakinan Soekarno.
Sore harinya, Ahmad Suparjo tiba. Ia membawa jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jamin, proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17. Mari Bung kembali ke Jakarta untuk menyusun proklamasi. Saya jamin, proklamasi akan dilaksanakan secepatnya. Baiklah, kami akan ikut. Tanah airku Indonesia, negari elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.